Oke Sobat Kabaroto, ini dia LCGC yang DNA-nya sudah berubah menjadi lebih sporty. Toyota Agya GR Sport. Oke Sobat Kabaroto, di samping gua sudah ada all new Toyota Agya GR Sport, di mana versi GR Sport ini merupakan trim tertinggi dari sebuah LCGC yang kini sudah bertransformasi menjadi DNA-nya lebih sporty. Dan yang wajib Sobat Kabaroto tahu bahwasannya dari segi logo, untuk all new Agya versi GR Sport ini berbeda dengan yang versi LCGC-nya. Untuk yang GR Sport sudah diberikan logo Toyota seperti ini, sedangkan untuk yang LCGC-nya di mana logonya masih menggunakan logo LCGC. Dan dari area depannya dapat kita lihat wajahnya berubah dari generasi sebelumnya nih Sobat Kabaroto. Sekarang kita coba tengok ke area sampingnya. Sedikit menengok ke area samping, bahwasannya kita bisa lihat nih, untuk dari sektor kakinya Toyota Agya GR Sport di area pelek pun sudah disematkan pelek ring 15 dengan finishing dual tone seperti ini. Warna silver di area depan dan di bagian dalamnya berwarna hitam. Untuk profil bannya sendiri 185/55 ring 15 menggunakan ban Dunlop Sport. Dari area bawah kita udah beres ngebahasnya, dan ini dia penampakan sampingnya nih Sobat Kabaroto. Ciri khas GR Sports di mana permainan warna dual tone seperti ini yang memberikan kesan sporty dibandingkan dengan tipe LCGC-nya yang hanya single tone saja. Dan kita sekarang tengok area belakangnya. Untuk area belakang lagi-lagi untuk pembeda dari Agya versi LCGC dan untuk yang versi GR Sports-nya, selain logo pastinya, di mana body kit di area bawahnya sudah disematkan. Berbeda dengan yang versi LCGC, untuk yang Agya GR Sports sudah menggunakan body kit dan juga aksen diffuser seperti yang Sobat Kabaroto lihat. Dan sebelum kita berpindah, kita pengen coba lihat bagasinya. Layaknya sebuah LCGC pada umumnya, sebenarnya untuk bagasi dari Agya GR Sport ini sendiri tidak ada pengembangan atau penambahan luas, tapi dapat kita lihat di sini Sobat Kabaroto bisa lihat bahwasannya untuk 2 koper berukuran sedang maupun 4 ransel berukuran kecil rasanya masih muat banget. Dan untuk pelipatan jok tidak ada harapan banyak karena tidak ada sekat antara jok yang di belakang ini. Tidak ada pelipatan 60-40, semua rata menjadi satu dan tidak bisa dilipat. Sekarang kita akan coba tengok interiornya. Dari jauh sih tim Kabaroto melihat bahwasannya terdapat banyak banget perubahan antara Agya generasi sebelumnya dengan Agya generasi terbaru, tapi yang versi GR Sports. Penasaran seperti apa? Let's go, kita masuk ke area interior. Sekarang kita sudah masuk ke area kabin dari all new Toyota Agya versi GR Sports, di mana kesan pertama benar-benar beda banget dari Agya generasi sebelumnya, di mana sekarang area dashboardnya lebih banyak tekukan, membuat kesan gagah dan juga sporty semakin terlihat. Lalu juga ada penambahan monitor infotainment yang dirasa cukup di area dashboard, plus untuk display dari pengaturan AC sendiri sudah digital. Juga ditambahkan engine start stop button, plus ada juga penambahan fitur anti-lock braking system yang pastinya dapat menambah kenyamanan dan juga keamanan bagi calon pemilik all new Toyota Agya GR Sports. Sekarang kita akan bahas mengenai
tampilan dari area kabinnya. Untuk versi GR Sport seperti biasa, untuk produk-produk GR Sport dari Toyota sendiri banyak dibekali oleh stitching berwarna merah seperti ini yang menandakan ini merupakan edisi GR Sport, dan juga kesan sporty sungguh tampak dengan adanya penambahan stitching merah. Dan untuk lingkar kemudi sendiri diselimuti dengan bahan soft touch. Untuk area dashboard semuanya masih menggunakan bahan keras. Area pintu pun semuanya masih menggunakan bahan keras, dan dari monitor cluster instrumennya sudah digital. Pedal shift untuk edisi GR Sport sudah dibekali juga, dan transmisinya pun menggunakan transmisi CVT. Layaknya mobil kekinian, LCGC 1 ini nggak mau kalah, di mana all new Agya GR Sport sudah dibekali dengan wireless charging yang sangat mudah diakses dan power outlet 12 volt 120 watt. Dari lingkar kemudi juga dapat ditemukan sebuah tombol yang menarik, di mana ada tulisan tombol, tulisannya PWR alias power, di mana dapat disimpulkan ini seperti tombol mode sport, di mana nantinya saat berakselerasi all new Toyota Agya GR Sport ini kalau kita pencet akan lebih responsif, karena sebentar lagi kita juga akan mau test drive. Tapi sebelum test drive akan kita lakukan, gua akan bahas mesinnya terlebih dahulu. Sedikit nengok ke atas, di sini all new Toyota Agya GR Sport sudah disematkan dashcam. Tapi jangan salah sangka dulu, bukan berarti kita membeli all new Toyota Agya GR Sport sudah mendapat paket berupa dashcam. Itu semua aksesoris terpisah yang harganya Sobat Kabaroto bisa cek sendiri di website resmi Toyota Indonesia. Oke Sobat Kabaroto, seperti yang gue janjikan tadi, setelah kita membahas interiornya, kita akan membahas mengenai dapur pacu dari all new Agya GR Sports. Ini dia penampakan dari ruang mesin all new Toyota Agya GR Sport, di mana mesinnya sendiri dibekali mesin 3 silinder segaris 16 katup berkapasitas 1200 cc. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kira-kira berapa tenaga maksimalnya dan juga torsi maksimalnya? Tim Kabaroto akan kasih tahu, sembari nanti kita juga akan merasakan impresi berkendaranya. Untuk torsinya sendiri sebesar 87 daya kuda dan juga tenaganya adalah 108 Nm. Untuk sebuah LCGC ataupun mobil yang cocok digunakan di area dalam kota dengan berkapasitas 1200 cc, rasanya tenaga serta torsi tersebut sangat memumpuni dan baik di Agya GR Sport generasi terbaru ini. Nah, nggak usah berlama-lama karena sebentar lagi kita akan langsung melakukan test drive untuk all new Toyota Agya GR Sport. Penasaran seperti apa performanya dan juga kenyamanan berkendaranya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Oke Sobat Kabaroto, kali ini kita tim Kabaroto sudah berkesempatan untuk test drive all new Toyota Agya GR Sports, di mana mobil ini sendiri mengusung mesin 3 silinder segaris 16 katup DOHC dengan kapasitas 1200 cc. Yang pertama, gue akan membahas mengenai impresi mesinnya dulu ya, di mana sebenarnya all new Toyota Agya GR Sport 1 ini untuk getaran mesin masih cukup berasa, tidak terlalu berbeda dengan generasi sebelumnya. Tetapi pihak Toyota sendiri mengklaim bahwasannya engine mounting yang digunakan sendiri sudah menggunakan punya Toyota Race. Dan suara atau dengungan getarannya sendiri pun masih berasa sampai ke area kabinnya nih sob. Untuk masalah handling, sebenarnya all new Toyota Agya dengan dimensinya yang cukup kompak, secara handling masih tergolong sebagai sebuah kendaraan yang nurut ya.
tidak terlalu berat secara handling. Dan yang menariknya, all new Toyota Agya GR Sports ini sudah disematkan dengan mode power, ataupun bisa dibilang kalau di mobil-mobil biasanya adalah mode sports nih. Dan kita akan coba sedikit berakselerasi. Nah, ini tidak menggunakan mode power, dan nah, itu menggunakan mode power, dimana sedikit terjadi perbedaan yang gue rasa lumayan signifikan saat gue coba tadi ketika tidak menggunakan power mode dan menggunakan power mode. Perbedaannya lumayan signifikan dikarenakan adanya bantuan tenaga yang membuat akselerasi menjadi lebih responsif menggunakan power mode di all new Toyota Agya GR Sports. All new Toyota Agya GR Sports menggunakan transmisi CVT. Semua itu juga didukung dengan adanya pedal shift yang dapat membantu perpindahan transmisi menjadi semakin mudah. Jadi gue akan membahas mengenai radius putarnya nih sob, dimana untuk all new Toyota Agya GR Sports dengan dimensinya cukup compact, ternyata radius putarnya sangat memumpuni banget. Terbukti saat kita melakukan test drive di area SUGBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saat kita coba putar balik, kita hanya melakukan 1 kali putaran balik saja. Tidak perlu melakukan effort lebih saat melakukan putar balik. Dan secara body roll, saat tim Kabaroto mengetesnya seperti ditunjukkan seperti ini, dari tingkat kelimbungan sebenarnya all new Toyota Agya tidak terlalu limbung untuk sebuah mobil yang punya dimensi compact. Jadi dirasa bahwasannya all new Toyota Agya GR Sports ini punya body roll yang masih dalam tingkat kewajaran. Ngomongin soal rasanya nyaman berkendara bareng all new Toyota Agya GR Sports, rasanya nggak sah kalau kita nggak ngebahas mengenai joknya yang udah semi bucket dengan finishing bahan suede kayak gini. Dimana untuk jok semi bucketnya ini sendiri beda banget dari generasi sebelumnya, dimana generasi sebelumnya untuk headrestnya ini tidak bisa disetel. Tapi untuk yang generasi terbaru ini, all new Agya GR Sports dapat di-adjust untuk area headrest sehingga kenyamanan pengendara maupun penumpang depan dapat lebih terjamin. Gimana sob? Setelah kita membahas mengenai impresi berkendaranya, apakah all new Toyota Agya GR Sports ini layak dipinang di tahun 2023 ini? Dibanderol mulai 256 jutaan untuk all new Agya GR Sports-nya. Gimana? Apakah Sobat Kabaroto sudah ada yang memesan? Atau justru Sobat Kabaroto masih menimbang-nimbang sebuah LCGC yang kini telah berubah DNA-nya menjadi DNA sporty? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu memberikan video-video terbaik mengenai kendaraan yang ada di Indonesia. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.